Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsil Huda dengan NIM 210591129. Di sini saya akan menjelaskan tentang schedule anggaran tentang soal kaji ulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelima mata kuliah akuntansi manajemen. Schedule anggaran yaitu minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Dan semua penjualan adalah penjualan kredit. Di tabel kita bisa lihat bahwa anggaran penjualan untuk tahun kedua, kuartal 1 yaitu 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal keempat 50.000, dan untuk tahun ketiga, kuartal satunya 70.000 dan kuartal kedua 80.000. B. Penjualan ditagih dengan pola 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada akhir kuartal bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 ton bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal adalah sebesar 10% dari penjualan produksi kuartal berikutnya. Pada 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 ton. Oke. Selanjutnya yang E, biaya bahan baku adalah $0,8 per ponnya. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut, yaitu 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta, susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan. Yang kedua, anggaran produksi. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasannya. Untuk soal yang pertama mengenai anggaran penjualan dan schedule penerimaan kas. Langkah pertama yang akan kita buat adalah anggaran penjualan. Untuk menyusun anggaran penjualan, kita membutuhkan data anggaran penjualan dalam unit dan harga jual per unit. Di soal tadi sudah dikatakan
bahwa anggaran penjualan pada tahun 2, kuartal 1-nya yaitu 40.000, kuartal 2 60.000, kuartal ketiga 100.000, dan kuartal keempat 50.000. Sedangkan harga jual per unit tadi di soal juga sudah dikatakan yaitu sebesar $8 per unitnya. Sehingga total penjualan pada tahun 2, kuartal 1 yaitu sebesar $320.000, kuartal kedua $480.000, kuartal ketiga $800.000, dan kuartal keempat $400.000. Dan total keseluruhannya adalah $2 juta. Di sini saya hanya menggunakan tahun kedua saja. Selanjutnya, schedule perkiraan penerimaan kas. Untuk membuat schedule penerimaan kas, kita memerlukan data piutang usaha atau saldo awalnya jika ada, dan penjualan kuartal 1, 2, dan 3, dan 4 sesuai dengan persentase yang telah ditentukan di soal. Yang pertama, piutang usaha. Pada piutang usaha di soal dikatakan itu terdapat sebanyak $65.000. Penjualan kuartal 1 sesuai dengan ketentuan di soal tadi bahwasannya penjualan ditagih dengan pola 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Sehingga untuk kuartal 1 kita dapat mencarinya yaitu $320.000 dikali 75%. Dapatlah hasilnya $240.000. Dan 25% ini akan digunakan untuk penjualan kuartal berikutnya. Sehingga 25% dari 320.000 dapatlah nilainya $80.000. Untuk tahun kedua pun juga sama, 480.000 dikali 75% dapat hasilnya 360.000 untuk kuartal kedua, dan 25% dari $480.000 dapatlah hasilnya 120.000 pada kuartal ketiga. Pada penjualan kuartal 3 juga sama, 800.000 dikali 75% dapat hasilnya $600.000, dan 25% dari 800.000 dapatnya $200.000 dan diletakkan pada kuartal keempat. Penjualan kuartal keempat yaitu $400.000 dikali 75% dapatlah hasilnya $300.000. Penjualan ini $300.000, 480, dan 800 dan 400 ini kita ambil dari total penjualan pada anggaran penjualan pada tabel sebelumnya. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk menyusun anggaran produksi. Untuk menyusun anggaran produksi, kita memerlukan yang pertama itu anggaran penjualan per unitnya. Anggaran penjualan per unit tadi di soal sama dengan tabel sebelumnya, yaitu pada kuartal 1 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, dan kuartal keempat 50.000. Dan di sini kita juga pakai tahun ketiga, untuk kuartal satunya 70.000 dan kuartal kedua 80.000. Selanjutnya kita memerlukan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Di soal tadi dikatakan bahwa persediaan akhir barang jadi yang diinginkan yaitu 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Sehingga 30% untuk kuartal pertama yaitu 30% dari 60.000. Dapatlah hasilnya 18.000. Jadi 18.000 ini dapat dari 30% dari penjualan kuartal kedua sebanyak 60.000. Dapatnya 18.000. Dan sehingga total kebutuhannya yaitu 58.000. Dikurangi dengan persediaan awal barang jadi.
yaitu sebanyak 12.000. Karena tadi di soal dikatakan bahwa persediaan akhir pada tahun 1 yaitu 12.000, maka kita masukkan jadi persediaan awal pada kuartal 1 tahun kedua sebanyak 12.000, sehingga produksi yang dibutuhkan yaitu 46.000. Dan untuk perhitungan kuartal kedua, ketiga, dan keempat juga dengan cara yang sama. Dan di sini yang perlu diingat bahwa persediaan akhir periode sebelumnya akan menjadi persediaan awal pada periode berikutnya. Kita bisa lihat di sini pada periode atau kuartal 1 itu persediaan akhirnya 18.000 dan kemudian menjadi persediaan awal pada kuartal kedua. Begitupun dengan persediaan akhir kuartal kedua sebanyak 30.000 menjadi persediaan awal pada kuartal ketiga. Begitupun selanjutnya. Sehingga didapatkan produksi yang dibutuhkan pada kuartal 1 itu 46.000, kuartal kedua 72.000, kuartal ketiga 85.000, kuartal keempat 56.000, dan kuartal 1 pada tahun ketiga yaitu 73.000. Selanjutnya kita akan menghitung anggaran produksi bahan baku yang perlu dibeli. Di sini caranya kurang lebih hampir sama dengan anggaran produksi bahan baku, yaitu produksi yang diperlukan 46.000 kita dapat dari total produksi yang dibutuhkan pada tabel berikutnya. Kuartal kedua 70.000 sesuai dengan tabel juga, kuartal ketiga 85.000, kuartal keempat 56.000, dan seterusnya. Untuk bahan baku yang diperlukan per unit itu di soal dikatakan adalah sebanyak 5 ton untuk setiap kuartalnya. Sehingga didapatlah kebutuhan produksi untuk tonnya yaitu 230.000. 230.000 ini didapatkan dari 46.000 dikali 5. Dapatlah 235.000. Begitupun dengan kuartal kedua, 360.000 ini didapatkan dari 72.000 dikali dengan 5. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan produksi untuk tonnya, kita bisa mencari persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku juga dikatakan di soal yaitu sebanyak 10% kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Nah, di sini 36.000. 36.000 ini didapatkan dari 10% dari kebutuhan produksi kuartal kedua, yaitu 360.000. 10% dari 360.000 dapatlah 36.000. Begitupun perhitungan tahun berikutnya juga sama. Sehingga kita dapatkan total kebutuhannya yaitu 266.000. Dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku sebanyak 23.000 ini didapatkan dari 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun kedua. Kebutuhan produksi kuartal pertama tahun kedua kan 230.000. 230.000 dikali dengan 10% dapatlah hasilnya 23.000. Sehingga bahan baku yang akan dibeli adalah sebesar 243.000. Dan biaya bahan mentah per ponnya di soal tadi dikatakan sebanyak 0,8 dolar. Sehingga biaya bahan mentah yang akan dibeli untuk kuartal pertama tahun kedua adalah sebesar 194.400 dolar. Dan untuk perhitungan kuartal kedua, 3, dan 4 itu sama dengan perhitungan kuartal 1. Selanjutnya, kita akan masuk kepada perkiraan pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas itu yang pertama kita butuhkan data utang usaha atau saldo awalnya. Di
Di soal tadi dikatakan bahwa utang usaha untuk saldo awalnya yaitu sebesar $81.500. Pembelian kuartal 1 itu 194.400 ini didapatkan dari biaya bahan mentah yang akan dibeli pada periode ini 194.400. Dan tadi di soal dikatakan persentasenya itu 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian dan 40% pada kuartal berikutnya. Sehingga 194.400.000 ini dikali dengan 60% dapatlah hasilnya $116.640. Dan 40% dari 194.400 ini adalah $77.760. Dan untuk pembelian kuartal kedua pun juga sama, 293.200 dikali 60% dapat $175.920, dan 40% dikali 293.200 dapatlah hasilnya 117.280. Dan begitu pun seterusnya. Sehingga berdasarkan soal ini kita mendapatkan total pengeluaran kas pada kuartal pertama tahun kedua yaitu $198.140, kuartal kedua $253.680, dan kuartal ketiga $314.320, kuartal keempat yaitu $269.840. Sehingga total keseluruhannya yaitu $1.035.980. Sekian penjelasan saya mengenai soal kaji ulang mengenai schedule anggaran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.